dulu semasa hidupnya Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan, yang dimana Abuya Maliki bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa golongan di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa umat yang ada di barisan belakangmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Umat yang ada di belakangku ini, mereka adalah umat yang aku cintai, umat yang aku rindukan, umat yang aku banggakan, yaitu mereka umat Islam Indonesia. Saudara-saudara, tidak heran kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sebab tidak ada satupun negara di dunia yang lebih banyak merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Bahkan walaupun sudah habis bulan maulid, tidak ada lebih banyak merayakan maulid seperti banyaknya yaitu acara-acara maulid di negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Busiri radhiyallahu an di dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut nama beliau, Muhammad mengingat beliau, Muhammad mengenang beliau, rauhun li anfusina, itu adalah ketenangan, itu adalah kedamaian, itu adalah ketentraman bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, ketika disebut nama Nabi Muhammad, bahkan Telaga Al-Kausar yang sedang mengalir, Telaga Al-Kausar berhenti mengalir hanya untuk mendengarkan lidah-lidah yang basah dengan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Muhammad menyebut namanya, ketentraman, kedamaian bagi jiwa-jiwa, bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, dikatakan wa dzikrul idrusil gutuk ajla anil qalbi sada lisadiqin, menyebut nama Al-Imamul Akbar Syamsi Syumus wa yuhyin nufus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus, menyebut nama beliau itu bisa menyejukkan hati, itu bisa menenteramkan hati, itu bisa membaguskan hati lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya saja seperti itu, maka bagaimana dengan menyebut nama datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita umat Islam, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaggu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Akan tetapi agar tidak sama, agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi, Nabi berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya 9 dan 10 Muharram. Kalau orang Yahudi cuma puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita umat Islam disunnahkan 9 dan 10 Muharram. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun,
Ini kalau saya ngomong Fir'aun nanti ada yang panas lagi ini. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saudara-saudara, para nabi, para rasul, beliau-beliau terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam, seorang nabi maksum, terampuni dari dosa. Tetapi para nabi dan para rasul tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu adalah muntahal khauf, puncak rasa takut, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. 450 tahun belum Allah terima taubatnya. Ketika di kota Mekah baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat Nabi Allah Adam? Karena beliau membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman kepada Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihissalam Allah selamatkan dari banjir bandang berkat dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, seluruh alam jagat raya, seluruh alam semesta, seluruh makhluk terselamatkan berkat adanya Nabi Muhammad. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Jikalau bersyukur atas selamatnya Musa menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur atas selamatnya seluruh alam jagat raya itu merupakan suatu kewajiban. Bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad, sebagaimana yang Imam Busiri katakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat. Maka kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, atas lahirnya penerang jiwa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita duduk di majelis-majelis maulid, dengan kita duduk di perkumpulan-perkumpulan pada malam hari ini, jangan hanya sekedar duduk saja, akan tetapi pulang nanti dari acara maulid, pulang nanti dari majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, sebagai idolamu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan engkau sehari-hari. Jangan engkau jauh dari akhlak Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan engkau punya kampung, engkau punya desa, engkau punya kota, engkau punya daerah. Hidupkan dengan ajaran Nabi Muhammad, hidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan adab Nabi Muhammad, dengan amar ma'ruf Nabi Muhammad, dengan nahi mungkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita